Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansa Saputra, NIM 11850110464. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat menu dan navigasi di Android Studio. Sebelumnya, saya ingin meminta maaf pada teman-teman semua karena saya tidak memiliki aplikasi Android Studio, jadi saya hanya menjelaskan beberapa saja. Jadi, apabila ada teman-teman yang kurang paham, teman-teman bisa mencobakannya langsung ke aplikasi yang ada di laptop teman-teman. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang menu dan navigasi. Yang pertama itu adalah menu. Menu adalah komponen antarmuka pengguna yang lazim dalam banyak tipe aplikasi. Untuk menyediakan pengalaman pengguna yang sudah akrab dan konsisten, Anda harus menggunakan API menu untuk menyajikan tindakan dan opsi lain dalam aktivitas kepada pengguna. Nah, dalam menu ini ada menu opsi dan bilah aplikasi. Menu opsi adalah kumpulan item menu utama untuk suatu aktivitas. Inilah tempat Anda harus menempatkan tindakan yang berdampak global pada aplikasi seperti cari, tulis email, dan setelan. Jadi, di menu navigasi ini nanti akan terdapat untuk mencari, untuk menulis email, dan untuk menu setelan. Yang kedua itu menu konteks dan menu aksi kontekstual. Menu konteks adalah menu mengambang yang muncul saat mengklik nama pada suatu elemen. Menu ini menyediakan tindakan yang memengaruhi materi atau bingkai konteks yang dipilih. Mode aksi kontekstual menampilkan item aksi yang mempengaruhi materi di dalam bilah di bagian atas layar dan memungkinkan pengguna memilih beberapa item sekaligus. Nah, di sini dia itu langsung ketika kita klik memberikan pilihan selanjutnya untuk kita pilih, memberikan menu-menu selanjutnya. Yang berikut itu ada menu muncul. Menu muncul untuk memunculkan atau menampilkan daftar item secara vertikal yang dipasang pada saat tampilan yang memanggil menu ini. Ini cocok untuk menyediakan kelebihan tindakan yang terkait dengan materi tertentu atau untuk menyediakan opsi bagi bagian kedua dari suatu perintah. Tindakan di menu muncul tidak boleh mempengaruhi secara langsung materi yang bersangkutan, yang diperuntukkan bagi tindakan kontekstual. Sebaliknya, menu muncul adalah untuk tindakan tambahan yang berkaitan dengan region materi dalam aktivitas Anda. Cara mendefinisikan menu yaitu di sini ini adalah codingannya. Di sini misalnya kita ingin mengklik menu file. Dalam menu file itu ada lagi namanya itu tadi menu kontekstual, yaitu memberikan beberapa pilihan. Di sini ada submenu, yaitu memberikan pertama itu untuk membuat folder baru atau membuat folder atau membuka. Jadi di dalam menu file terdapat lagi menu untuk membuat dan juga menu untuk membuka atau open. Ini adalah contoh. Misalnya nih, teman-teman ingin mengklik menu. Di dalam menu terdapat menu lagi. Menu home, menu kategori, interact tag, label, dan drop menu. Letak menu kontekstual itu berada di sini. Di drop down menu. Ketika kita drop down menu, ada lagi menu pilihannya nanti misalnya di bawahnya dikasih pilihan lagi. Selanjutnya itu navigasi. Nah, teman-teman sudah membuat menu nih. Sekarang kita ingin membuat navigasinya. Ini adalah contoh tombol-tombol untuk kembali yang dimunculkan oleh menu navigasi. Menu navigasi itu kita akan berpindah ke lembar baru atau ke bagian lainnya. Tombol kembali muncul di menu navigasi sistem di bagian bawah layar dan digunakan untuk melakukan navigasi dalam urutan kronologis kembali. Ini tadi untuk kembali. Saat Anda menekan tombol kembali, tujuan saat ini akan dimunculkan ke bagian atas backstack. Kemudian Anda akan ke navigasi tujuan sebelumnya. Misalnya teman-teman sudah mengklik menu. Misalnya tadi ada pilihannya lagi, misalnya kategori. Di kategori itu ada pilihan lagi. Jadi ketika teman-teman sudah masuk ke menu lain, teman-teman bisa lagi kembali menggunakan navigasi kembali ini. Atau ke halaman sebelumnya. Nah,
Ini contoh untuk navigasi. Misalnya nih, teman-teman mengklik pengaturan, lalu teman-teman mengklik ini, gambar apel. Kita akan berpindah navigasi nih. Ini berpindah navigasi. Dari ke sini, dia pindah ke sini. Ketika kita klik menu ini, dia akan ke sini lagi. Bagaimana cara untuk kembalinya? Teman-teman ada dua pilihan. Yang pertama itu ada menu di sini, di bawah, di bagian bawah, ataupun ada di bagian atas. Ketika teman-teman mengklik ini, maka dia akan kembali ke menu yang sebelumnya. Dan di sini tadi ada untuk yang sudah saya jelaskan pertama itu adalah untuk menu. Ketika teman-teman pilih ini, akan muncul menu yang banyak. Dan ketika teman-teman klik menu yang terdapat di sini, dia akan pergi ke halaman yang ditujunya. Dan ketika teman-teman klik navigasi ini atau navigasi di bawah ini, dia akan kembali ke navigasi sebelumnya atau halaman sebelumnya. Cara mendeklarasikannya yaitu seperti ini. Jadi dalam menu itu kita bisa memberikan sebuah fragmen seperti video selanjutnya sebelumnya. Misalnya pada navigasi pertama teman-teman memberi nama yaitu fragmennya blank, fragmen kosong atau halaman kosong. Yang kedua itu teman-teman beri namanya fragmen blank 2 atau halaman kosong 2 di dalam sebuah navigasi ini. Nih, di mana tadi adalah sudah teman-teman cocokkan dengan ID codingan sebelumnya atau di menu sebelumnya. Maka dia akan seperti ini. Misalnya, teman-teman klik misalnya di sini misalnya ya, saya kasih sini halaman pertama. Dia akan berpindah ke halaman sebelumnya, misalnya halaman sebelumnya ketika kita klik tombol navigasi yang ada seperti ini. Dia otomatis akan kembali. Jadi, untuk mempermudah kita, misalnya teman-teman masuk ke halaman yang salah, lalu ingin atau memilih menu yang salah, teman-teman bisa kembali menggunakan navigasi. Mungkin hanya itu penjelasan singkat saya mengenai menu dan navigasi. Sekali lagi saya mohon maaf apabila mungkin teman-teman kurang paham dengan penjelasan saya dan juga tidak bisa langsung saya contohkan bagaimana caranya langsung ke codingan di Android Studio. Sekali lagi saya mohon maaf karena laptop saya tidak memungkinkan untuk mendownload aplikasi tersebut. Mungkin teman-teman bisa mencobanya di laptop teman masing-masing. Silahkan menantikan video saya selanjutnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.